Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kesehatan. Selalu di rumah, jangan keluar-keluar karena masih pandemi. Di sini Ustadz akan melanjutkan pelajaran kemarin. Sini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dibagi 4, yaitu perkalian bilangan pecahan, pembagian bilangan pecahan, perkalian bilangan desimal, dan pembagian bilangan desimal. Pertama kita masuk ke perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan bisa dilihat yang A 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. 1/6 itu mudahnya yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, begitu. Di atas dikali atas, bawah kali bawah. Kalau di penjumlahan kan harus menyamakan penyebutnya. Tapi kalau di perkalian itu langsung dikali tanpa harus menyamakan penyebutnya. Jadi yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah gitu. Nah, dari kesimpulan di situ, untuk B sama dengan 1 diperoleh A sama dengan A per 1 kali C, D sama dengan A kali C, per B kali D sama dengan A kali CD sama dengan AC kali D. Berarti jika ada perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat, maka bilangan bulat itu masuk ke pembilang. Ini masuk langsung ke atas, jadi tanpa harus ada penyebutnya, langsung dikali ke atas. Jadi ini dalam kotak abu-abu ini, yang ini A kali C, A kali C per D sama dengan A kali C per D. Gitu. Yang B, untuk ini kuadrat, jadi A kali B, A per B kali A per B sama dengan A kali A per B kali B, jika A B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Begitu pula dengan A per B dalam kurung pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Untuk pembagian bilangan pecahan, A 2/3 kali 3/2 sama dengan 6/6 sama dengan 1, sehingga 2/3 kali 3/2 sama dengan 1. Jika dan hanya jika 1 dibagi 2/3 sama dengan 3/2. Jika dan hanya jika 1/2/3 sama dengan 3/2. Kesimpulannya 1 per A per B sama dengan B per A, dengan A dan B bilangan bulat. Kita ambil ke kesimpulan 3. Kesimpulan 3 sama dengan M per N dibagi P per Q sama dengan M kali Q per N kali P. Atau bisa, kalau pembagian pecahan itu di bagian kanan itu dibalik, dari P per Q menjadi Q per P, lalu operasinya menjadi perkalian. Gitu. Di sini M per N dibagi P per Q sama dengan M per N dikali 1 per P per Q sama dengan M per N dikali Q per P. Ini harusnya, maaf salah, Q per P.
Q per P. Jadi kesimpulannya yaitu M per N dibagi P per Q sama dengan M kali Q per N kali P. Lalu kita ke perkalian desimal. 2,83 dikali 1,6 sama dengan, bisa dengan cara pecahan langsung 283 per 100 dikali 16 per 10, ketemu 4526 per 1000 sama dengan 4,528. Jadi 2,83 kali 1,6 sama dengan 4,528. Itu kalau menggunakan pecahan. Kalau menggunakan perkalian susun juga bisa. 2,83 dilihat lihat angka di belakang komanya. Di belakang koma ada 2. Lalu 1,6 di belakang koma ada 1. Lalu dikalikan biasa seperti perkalian biasa, perkalian pecahan biasa, ketemu 4528. Lalu dilihat yang di belakang koma jumlahnya berapa. Yang pertama ada 2, yang 1,6 ada 1, maka di jumlah ada 3 angka di belakang koma. Maka lalu kita membuat 3 angka di belakang koma, maka ketemunya 4,528. Tuh. Untuk pembagian desimal 1,7 dibagi 0,2 bisa dibuat ke pecahan biasa dahulu. 1,7 menjadi 17 per 10, 0,2 2 per 10. Lalu tadi ingat, jika pembagian bisa jadi perkalian jika yang sebelah kanan dibalik penyebut jadi pembilang jadi penyebut. Maka 17 per 10 dikali 10 per 2. Bisa langsung dikali 170 per 20, atau bisa dicorek-corek karena angka yang atas dan bawah sama, penyebut dan pembilang sama, bisa dihilangkan. Maka 17 per 2 ketemu 8 1 per 2 atau 8 setengah. Untuk contoh kedua, 1,6 dibagi 2,5 sama dengan 1,6 dibagi 2,5 bisa dibuat ke pecahan biasa terlebih dahulu. 16 per 10 dibagi 25 per 10. 10 pembilang dan 10 penyebut bisa dicorek, bisa dihilangkan karena sama, ketemu 16 per 25, maka 16 per 25 bisa didesimalkan menjadi 0,64. Untuk contoh soal silahkan dikerjakan. Ada 2. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Perhatikan contoh operasi hitung campuran bilangan pecahan berikut. A. 1 per 2 tambah 3 per 5 min 2 per 3 memuat 2 tanda operasi hitung. 1 per 2 plus 1 per 3 kali 2 per 5 memuat 2 tanda hitung. Sebenarnya jadi operasi hitung campuran bilangan pecahan adalah operasi hitung bilangan pecahan yang memuat paling sedikit 2 tanda operasi hitung. Urutan pengerjaan pada operasi hitung campuran bilangan pecahan sama dengan urutan pengerjaan hitung campuran pada bilangan bulat, yaitu yang pertama yang harus di dalam kurung, kemudian pembagian atau perkalian, lalu baru masuk ke penjumlahan atau pengurangan. Yang pertama itu dalam kurung itu, meskipun di dalam kurung itu penjumlahan atau pengurangan, itu harus didahulukan karena di dalam kurung, baru nanti masuk ke perkalian. Tapi jika tidak ada kurungnya, itu masuk langsung ke perkalian atau pembagian. Nah, untuk contoh soal silahkan dikerjakan. Jika belum bisa, ini caranya lebih mudahnya dibuat ke pecahan biasa terlebih dahulu. Hati-hati dibuat ke perkalian, dikerjakan ke perkalian atau ke pembagian terlebih dahulu. Untuk yang B,
ini per 40 persil per 1000, berarti 40 per 1000, hati-hati. Yang ini 68 tuh 68%. Kalau yang 40 ini per 68 itu 68% itu 68 per 100. Kalau 40% itu 40 per 1000, hati-hati. Terus materi berikutnya, mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Menyatakan bilangan berpangkat bulat positif menjadi bilangan desimal. Menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat bilangan positif. Menyatakan bilangan berpangkat bilangan positif menjadi bilangan desimal. Perhatikan bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, sama dengan 2 pangkat 2 itu bukan 2 terus dikali pangkatnya, tapi 2 sebanyak 2 kali. Begitu juga 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, maka ketemunya 8. Kesimpulan, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat n dengan A dan n bilangan bulat. A pangkat n dibaca A pangkat n. A disebut bilangan basis atau pokok, n disebut eksponen atau pangkat. Maka A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak n faktor. Kita menyatakan bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat positif. 128 sama dengan 2 kali 2 sebanyak 7 kali, maka ketemu 2 pangkat 7. Begitu pula dengan 729, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali, maka nilainya 3 pangkat 6. Begitu pula dengan 1024, yaitu 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali, maka ketemunya 4 pangkat 5. Begitu juga dengan 625, 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali, ketemu 5 pangkat 4. 100.000, 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali, ketemu 10 pangkat 5. Untuk contoh soal, hitung hasil pengerjaan bilangan berpangkat berikut. 5 pangkat 2 ditambah negatif pangkat 3. Untuk negatif sama dengan positif. Jadi untuk pangkat 5, min 5 berarti min 5 kali min 5 kali min 5 gitu. Jadi hati-hati untuk tandanya. Untuk di contoh soal itu nanti yang negatif berpangkat ganjil itu pasti nilainya negatif. Kalau negatif yang berpangkat genap itu pasti nilainya positif. Jadi harus hati-hati di negatif 5 pangkat 3, terus negatif 2 pangkat 3, negatif 5 pangkat 2. Ingat-ingat, kalau negatif 5 atau negatif 7 atau negatif berapapun, kalau pangkatnya genap itu hasilnya pasti positif. Namun kalau pangkatnya ganjil itu pasti nilainya negatif. Untuk soal tadi ada 6 soal berarti ya. Jadi bisa dikerjakan. Untuk soalnya bisa dikirim ke Ustadz langsung. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.